Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken, para bapak tamu undangan walimatul kursi ingkang tansah dimuliaken Allah Subhanahu wa taala, Sahibul hajah, tuan rumah, keluarga ingkang tansah kawula tresnani. Sareng ngaturaken syukur alhamdulillah sonten menika kula panjenengan dikersaken hadir saged setunggal niat silaturahim dumateng griyonipun Sahibul hajah Bapak Sarjono lan sakeluarga agengipun. Mugi-mugi dados wasilah keberkahan ing dalam rezeki lan wasilah keberkahan ing dalam umur, amin ya rabbal alamin. Salawat salam sareng diaturaken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadirin ingkang tansah kawula hormati, akdun nikah ikan sampun dilampahi wong enjing. Iki nek cara bahasa ulama fikih tata manu maknal ibqa, ini sing penting nih. Akad nikah yang telah diucap terutama oleh calon pengantin jaler ketika sudah mengatakan saya terima, atau dengan bahasa Arab qabil itu, maka di dalamnya mengandung makna ibqa, makna melanggengkan. Dan terus niki sing penting supaya nikah itu tidak dijadikan jalan hanya untuk mencari kesenangan semata. Ketika calon suami mengatakan saya terima, maka secara lahir batin siap dalam hati niat bahwa pernikahan ini akan terus dijunjung sampai ajal menjemput. Dan terus niki makna nikah, akad nikah yang sebenarnya di situ. Bila para ulama itu memberikan syarat, paling tidak ada 2 syarat akad nikah itu akan sah. Nah ini makanya sing panikahaken putrane atau putrine biar jelas. Yang pertama tamyizul muta'aqidain. Syarat pertama para ulama fikih mengatakan syarat sahnya akad nikah, kedua belah pihak yang akan berakad itu harus dalam keadaan tamyiz. Tamyiz itu kalau dibahasakan yang lain dalam keadaan akil balik, berakal dan juga sudah dewasa. Yang pertama berarti ini sering kejadian ngeten gitu, antara hukum agama, hukum fikih dengan hukum pemerintah tidak sama. Contoh, ternyata walinya yang ada adiknya calon mempelai putri, usianya sudah usia kelas 3 SMP, tapi umurnya belum 16. Kalau secara fikih mungkin anak kelas 3 SMP putra itu biasanya secara fikih sudah balik. Tapi dalam aturan pemerintah syarat wali itu minimal 16 tahun. Dan ini sih kadang-kadang berseberangan di sini. Akhirnya oleh penghulu, oleh palebe diakali gawe surat lahiran anyar umurnya di tua kenal. Nah ini akhirnya gue. Mungkin untuk pengetahuan umum, ketika bertabrakan antara aturan syariat dengan aturan pemerintah, maka yang dimenangkan adalah aturan syariat. Jadi sing dimenaku kakak adine walaupun SMP kelas 2 wis balik, tahunku wis balik, wis tau mimpi bahasa. Ini bahasa siapa orang tahu, tapi ditokna paksa kan tahu wis iya. Metune dudu karena mimpi, tapi ditokna paksa itu berarti wis makna balik kan berarti wis metu banyu baik keluarnya dalam keadaan tidur atau yakdon dalam keadaan sadar.
nek metune sadar biasanya ditokne ya Pak. Sing nom-nom apal mesti. Tapi ke hukumnya haram dari mazhab Syafi'i haram. Istimna onani itu hukumnya haram. Memang ada mazhab satu yang menghalalkan, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad hidupnya di Timur Tengah Pak. Di Timur Tengah itu bujo angel. Karena biaya pernikahan itu mahal. Mulane wong arep niku nek panikah biasanya lanang itu nemen wadune nom. Karena sugih barang wis sing ora kuat bojo melarat terus kala-kala ditokna deh. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan karena darurat daripada melakukan perzinahan lebih baik melakukan istimna. Pun niki kula boten ceramah bab niki ya. Satu, akad nikah itu sah apabila kedua orang yang berakad berarti wali dan calon pengantin jaler itu dalam keadaan akil, berakal dan dalam keadaan balik. Ya kayak mikir nek durung balik ke cilik wong kadang tabrakan. Atau salah satunya contoh calon pengantin jalernya junun, punya penyakit junun majnun edan, hilang akal juga tidak sah. Karena orang yang tidak punya akal mana mungkin berakad ngomongnya ngelaha saat gue iya esuke orang kan repot ya kamu sebut karo kayu ader ya nah jebule mantene serang ya bahasa Arab majnun ya. Nah itu juga tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua syarat akad nikah. Jadi tolong kisinggopan jadi wali ya harus dalam keadaan berakal. Turunnya sing cukup aja teler jadi wali mabok ora turu nganti esuk ya sing berakal dewasa pasti. Yang kedua syaratnya ittihadul ijab wal qabul sijine satunya ijab dan qabul maknanya Allah yafsila bainahuma faslun tidak boleh antara ijab qabul ada pemisah. Pemisah ini yu'addu faslan sing dianggap sebagai i'rad. I'rad ini berpaling. Maksudnya untuk contoh bapaknya ngomong dengan tunai tiba-tiba matanya nah itu kalau dianggap itu sebagai pemisah maka otomatis harus diulangi. Jadi harus langsung. Mulanya kan pengulunya ngono kan maksudnya ben langsung morning. Nek cara bahasa Arab begitu pengulu halan les halan ulangi. Ada lagi yang ini kalau mohon maaf lintas madhab ya, ada pencerahan. Memang di madhab yang lain itu selain madhab Syafi'i selama masih ada majlis di majlis akad itu sah walaupun mikir ada nangis disit ngomong halan Ini madhab yang lain contoh Imam Hanafi itu membolehkan selagi masih ada di majlis akad. Tapi ngapain nih KUA kita hanya pakai madhab Syafi'i kayak gue rasa sebelumnya orang sah baik aja hati-hati madhab terus sampai lurusin ke penak-penak ketok ya. Jadi kudu langsung. Nah sing diperselisihkan di madhab Syafi'i ketika dia mau menjawab khutbah disir calon mantene halah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Qabiltu. Nah diawali dengan khutbah. Itu ada dua pendapat. Sebagian ada satu ulama madhab Syafi'i Ishaq al-Isfiraj itu mengatakan masih sah. Tapi madhab mayoritas tidak sah karena itu dianggap sebagai pemisah. Berarti antara ijab karo qabul kudu langsung nyambung. Alhamdulillah kita wis akad tapi maksudnya sing pan ngaged nang modine kayak gue ya. Siap ngagedna dewek apa diwakilna Pak? Wakilnya dewek. Syarat wali. Wali syaratnya malah ageng meneh. Ya Allah wali niki angel mulane kan nek pan malah iki syahadat disit. Niki mestine lebene nerangen lagi contoh. Wali itu diantara syaratnya adalah niki maknanya jejeg nglakoni perintah agama. Jadi diperintah nek mohon maaf calon wali ini jarang sholat, pun tobat. Pak, kan gue seminggu maning sampai pan maleni. Tulung saiki tobat, sholat sing jejeg. Si bisa nek sampean kayak gue bolong-bolong sholatnya ora sah dadi wali secara fikih lho, Pak.
melas anake kok. Kok masalah berakad sampai pan balik maning. Hidupin aja ya Pak, mau balik maning. Iya iya pun balik niku sing berat niku tanggal niku syarat-syaratul adalah kudu wong sing jejeg istiqomah nglampahi ibadah. Barang pan malemi jamaah kendeng top berarti tanda wong tobat. Padha bae kaya wong pan mangkat kaji jamaah terus. Balik kaji istiqomah jamaah. Allahumma ayo kami ini rada mati iki. Sing temenan loh ya. Wali saksi syaratnya berat. Niki sama saksi. Ada utuh mabil fiski. Saksi itu tidak boleh ada sangkaan walaupun dia fasik. Contoh sering rasani. Saksi ini sering goroh. Tidak sah jadi saksi. Tidak, jangan asal cari saksi. Cari saksi yang wirai, yang ahli agama, sing hati-hati nih babu hukum. Asal cawel. Terus sampai BO siapa? Kacamatanya ireng. Jebule agade bahasa Arab. Nek bahasa Arab berarti saksi nek kudu paham bahasa. Kalau kopi balik. Sah, saksi ireng kacamata. Sah. Artinya ngerti iki. Oh. Bila ngabutine simpan agad bahasa Arab, biasanya nek jaler pan manten bahasa Arab ning kula tak warai perkata. Termasuk kata-kata pengulune. Mana kula nang ngomong angkah tukar. Aku nikahkan engkau, ditulis ngisor. Zawaj tukar, aku kawinkan engkau. Mahtubataka, dengan wanita yang sudah kau lamar. Bulan binti bulan, terutama mahar, Pak. Mahar bahasa Arab dihafal, kadang anak pengulu iseng. Mahar apa Mas? 500.000 bahasa Arab. Iya. Apa bahasa Arab 500.000? Ngomong dan apa tuh? Sini nyong si panik akun lah takonannya. Belajarannya kalau siapa? Orang diwarai kulo mesti tak warai. Aku tuh nih kulo dua pengalaman ngatar nikah di kota. Mahare tanggal jadian Pak. Angel loh. 300.000 rupiah. Begitu mahar apa Mas? 200.000 keret. Pengulunya langsung retasi banting. Bahasa Arab apa kia? Pengulunya sebenarnya orang nanti bahasa. Mumet bahkan aku kangelan keluar mobilnya ya. Padahal nang mobil kulo wis misiki, Mas. Mari ganti wong 200.000 kena 300 tuh niku gampang. Salah sunya alep rupiah bahasa Arab. Wis det bojo njaluke calon kaya kowe mbok kenangan. Ya mau siap-siap nyata Pak kertas itu banting lah. Bahasa Arab apa kia nyombe angel. Hari gue langsung ngomong daripada anu sih ya, Pak Pulu gantos 300.000. Nah sing mau cocok 300.000 tanya ngerti bahasa Arab. Niki nyata Pak, niki nyata. Tiangnya yang wonten sing tak agene ketemu be kemutan dibanting kertas. Kulo wis matur nuwun ajare karek kok bahasa Arab agen ngomong hari jumlah uangnya kangelan, mulane dadi susah pun. Ning ngapunten matur saksi nek bahasa Arab ya saksine sing ngerti bahasa. Niki sing paling utama ada tuhmah filski, tidak boleh ada sangkaan saksi itu melakukan tindakan fasik. Apalagi jelas tarikus sholat, meninggalkan sholat. Terus ini Ramadan, mohon maaf ini orang puasa tapi kelambine paling gelap-gelap jadi macam orang. Tapi kan kelambine paling jos itu masalah kelambi saksi. Masalah amal ibadah ngapunten ning belum pakai ngapunten sing dereng puasa diparingi puasa mudah-mudahan tahun ngajeng diparingi pitulung Allahumma. Puasa ke abot kula jujur ora seneng enak banget awan-awan bisa uduk nyes teh. Para bapak, para hadir mudah-mudahan manfaat ngapunten niki sing pun nikah lawas. Ingat bahwa di dalam akad nikah yang dulu pernah kita ucap itu ada makna ibqo, ada makna ingin melanggengkan rumah tangga. Tidak ada niat untuk dolanan gonta-ganti pasangan, tidak ada, kita hindarkan. Kalau ada berarti akad nikahnya tidak sempurna.
dijegena kon temenan wis panika karo kiye siap nek cara mohon maaf iku kadang delena wong nikahe non muslim ya Pak mulane ana bahasa siap bersatu di dalam senang dan susah itu kan Kristen itu Pak niki mestinya Islam harus lebih harus siap menerima apapun nanti di rumah tangga ada kejadian senang pasang syukurnya nanti ketika rumah tangga mengalami ujian pasang sabarnya orang kuat niki jare kidul kuat dene mlayu maring pengadilan agama panapa ganti pasangan sing berarti orang siap melanggengkan pernikahan naudzubillah min dzalik susah senang harus siap bersama karena kehidupan mustahil orang dalam satu kondisi yang sama mohon maaf sing sugih nemen uripe kecukupan terus nanti di akhir umurnya pasti akan mengalami susah jadi siapa orang teka penyakit panganan enak oroli kabeh suwe-suwe mohon maaf kakinya yang dulu bisa melangkah ning dindi Labuan Bajo mangkat Labuan Bajo ning ndi sih Bang lah tempat piknik Borobudur manjat bolak-balik ping 3 kuat coba nanti ketekan waktunya ketika umur 60 70 Masya Allah buru-buru Labuan Bajo Borobudur dijak ning basa bengan yang sikile pasti akan mengalami mustahil orang itu hidup dalam keadaan yang sama yang pernah kaya pasti akan merasakan pernah tidak memiliki apa-apa dua pirang-pirang tapi orang bisa nulu makanya ingat ini agama kemenangan terbesar adalah ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi Allah dalam keadaan husnul khotimah Allahumma dan demikian yang saya sampaikan mudah-mudahan kedua pengantin Mbak Yuli dan Mas Agus yang baru datang dengan berkat doa kita mudah-mudahan diberi kehidupan rumah tangga yang baik yang diridhai oleh Allah yang dipenuhi dengan sakinah mawaddah warahmah dan diberkahi amin ya rabbal alamin doa mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bin awwalil wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam ala sadatina sallallahu alhamdulillah rabbil alamin hamdan yazidi ya rabbana hamdan bil syaitan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa afat wa taqbilana bi ajril hajat wa taqabbal durajat wa tadhuruna bi ajril sayyi'at wa taqabbal dosa-dosa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a barakallahu laka baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma ij'al bainal awsayn Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra Allahumma alif wa barik bainahuma kama barakta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hajjatul kubra Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.